Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakrul Mauriza dengan NIM 19115011342 dari program studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penelitian saya yang berjudul Implementasi Pengamanan Dokumen Menggunakan Kriptografi dengan Algoritma RC4 yang berbasis web. Latar belakang dari penelitian ini, PT Metropolitan Retail Mart atau Metro Department Store adalah sebuah perusahaan retail yang berlokasi di kota Jakarta Selatan. PT Metropolitan Retail Mart sangat menjaga kerahasiaan data pelanggan dari yang namanya kebocoran data atau manipulasi data yang merugikan bagi perusahaan dan pelanggan. Maka dari itu dibutuhkan suatu upaya agar tidak adanya penyalahgunaan data. Salah satu upayanya dengan pengamanan data menggunakan kriptografi. Konsep perlindungan dari data informasi yang diterapkan menggunakan algoritma reverse code yang telah dimodifikasi dengan menambahkan inisialisasi vektor acak dengan melakukan operasi SOR antara key dengan SBOC. Kemudian hasil dari operasi ini disorkan dengan plain text dan kunci yang sudah dihasilkan pada proses PRGA. Dengan adanya proses modifikasi yang diharapkan meningkatkan keamanan dan mencegah serangan yang mungkin terjadi pada algoritma enkripsi EC4 standar. Kriptografi berasal dari kata bahasa Yunani yaitu the art of secret writing yang dengan arti seni menulis dengan rahasia yang memiliki tujuan agar pesan tidak memiliki arti. Kriptografi menggunakan pendekatan matematika dalam mengamankan suatu data atau informasi seperti pengkodean, kredibilitas data, dan originalitas data. Tujuan dari kriptografi terdiri dari kerahasiaan data, integritas data, autentikasi, dan ketidakpenyangkalan. Sedangkan untuk komponen kriptografi terdiri dari plain text, ciphertext, cryptographic algorithm, serta key. Algoritma kriptografi terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada asimetris dan simetris. Algoritma simetris adalah algoritma yang menggunakan kunci yang sama pada saat enkripsi maupun proses dekripsinya. Sedangkan untuk algoritma asimetris, algoritma yang menggunakan dua buah kunci yang berbeda pada saat proses enkripsi maupun proses dekripsinya. Algoritma reverse code 4. Algoritma ini termasuk ke dalam stream cipher yang proses enkripsinya berupa plain text dilakukan digit per digit atau per byte dengan menggunakan panjang kunci dari 0 sampai 255 byte yang digunakan untuk menginisialisasi tabel sepanjang 256 byte. Dalam proses enkripsi, metode ini akan membangkitkan pseudo random byte dari key melalui operasi SOR terhadap plain text sehingga menghasilkan ciphertext. Pada algoritma reverse code 4 terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, key scheduling algorithm, pseudo random generation algorithm, serta proses enkripsi. Yang pertama, key scheduling algorithm. Proses ini merupakan proses pembentukan tabel SBOC dan tabel array T yang dipermutasi sepanjang 256 iterasi. Berikut adalah tampilan dari pseudocode proses KSA. Kemudian, pseudo random generation algorithm. Pada proses ini, tabel array SBOC yang digunakan pada saat proses ini untuk menghasilkan key stream yang jumlahnya sama dengan jumlah banyaknya karakter plain text. Dan berikut adalah tampilan dari pseudocode proses PGRA. Proses enkripsi. Pada proses enkripsi diawali dengan merubah setiap nilai plain text ke biner, kemudian dilakukan operasi SOR antar karakter pada plain text dengan kunci yang dihasilkan. Dan ini adalah tampilan dari pseudocode proses enkripsi. Algoritma reverse code 4 modifikasi. Modifikasi yang dilakukan pada penelitian ini dengan menambahkan sebuah inisialisasi vektor acak dengan operasi SOR antar kunci dengan SBOC. Kemudian hasil dari inisialisasi vektor ini dilibatkan dalam proses SOR antar plain text dan key stream yang telah dihasilkan pada proses PRGA sehingga menghasilkan ciphertext. Proses analisis vektor. Pada proses ini dilakukan operasi SOR antara key dengan SBOC yang telah diproses terlebih dahulu. Dan berikut adalah pseudocode dari proses inisialisasi vektor. Pada proses enkripsinya diawali dengan merubah setiap nilai plain text ke biner, kemudian dilakukan operasi SOR antara karakter pada plain text dengan key stream dan inisialisasi vektor yang sudah dihasilkan terlebih dahulu.
Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah metode waterfall yang terdiri dari requirement analysis, system design, implementation, integration dan system testing, serta operation dan maintenance. Dan berikut adalah flowchart dari proses enkripsinya. Dan ini adalah flowchart dari proses dekripsi. Berikut adalah tampilan dari proses enkripsi file. Dan ini tampilan file yang sudah dienkripsi berupa teks yang tidak dapat dibaca. Dan ini adalah tampilan dari proses dekripsi file. Dan ini tampilan dari file yang sudah dekripsi, menghasilkan teks yang dapat dibaca kembali. Kelebihan yang ditemukan pada penelitian ini diantaranya program ini dapat memproses file dengan berbagai macam tipe file yang diantaranya berformat dokumen, Excel, teks, PDF, serta PPT. Kemudian file yang dienkripsi dengan menggunakan aplikasi ini tidak dapat dibuka dengan menggunakan aplikasi lain, sehingga ini dapat meminimalisir penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. File yang sudah dienkripsi tidak bisa dibaca sebelum dilakukan proses dekripsi terhadap file tersebut. Aplikasi ini memiliki tampilan user-friendly sehingga pengguna dengan mudah dan nyaman ketika menggunakannya. Kekurangan dari aplikasi ini diantaranya file yang dapat diproses untuk dienkripsi tidak bisa lebih dari 5 MB. Kemudian semakin besar ukuran file yang akan dienkripsi, maka akan membutuhkan waktu yang lama dalam pemrosesannya. Jadi, berdasarkan pengkajian dari uraian sebelumnya terhadap permasalahan dan aplikasi yang dikembangkan, maka dapat diperoleh kesimpulan aplikasi ini dapat mengenkripsi dan mendeskripsi suatu file yang berformat dokumen, Excel, teks, PDF, dan PPT dengan menggunakan algoritma reverse code 4 yang sudah dimodifikasi. Hasil dari proses pengujian enkripsi didapat hasil rata-rata ukuran 83.481 byte dengan waktu rata-rata 3.150 milidetik, dan hasil dari proses pengujian dekripsi didapat hasil rata-rata ukuran 83.481 byte dengan waktu rata-rata 4.005 milidetik. Aplikasi enkripsi dan dekripsi ini masih banyak memiliki keterbatasan dan kekurangan. Terdapat beberapa saran, diantaranya aplikasi ini kedepannya diharapkan dapat mengenkripsi file dengan format video, audio, maupun gambar. Untuk meningkatkan keamanan atas program ini, disarankan untuk mengembangkan program ini dengan cara menggabungkan metode yang sudah dipakai dengan metode enkripsi lainnya, dan diharapkan dapat dikembangkan ke dalam bentuk mobile. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terlebih kurang saya ucapkan terima kasih.